Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Dividend Investing Compounding, saham BRI, Mandiri, ADRO, dan ITMG. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini saya mau menyampaikan simulasi sederhana, namun mungkin akan sangat berguna bagi kamu, terlebih yang menggunakan prinsip dividend investing. Kita akan melihat simulasi dividen selama 4-5 tahun terakhir dari 4 saham besar, yaitu BRI, Mandiri, ADRO, dan ITMG. Kenapa saya mengambil 4 saham ini? Alasannya karena berada pada 2 sektor yang menarik, yaitu banking dan batubara. Kalau kamu sering nonton video baca saham, kamu tentu tahu kenapa 2 sektor ini menarik. Adapun beberapa skenario dari simulasi yang dibuat adalah sebagai berikut. 1. Diasumsikan hanya melakukan pembelian 1 kali saja di awal dengan modal 10 juta. Kedua, yang di compounding atau digulung dalam 4 hingga 5 tahun terakhir adalah dividen. Artinya dividen yang diterima direinvestasikan lagi dan tidak ada top up dana yang dilakukan, 1 rupiah pun. Ketiga, artinya pertumbuhan portofolio murni hanya berasal dari dividen yang dibelikan saham lagi. Keempat, 2 skenario yang dibuat adalah membeli pada tahun 2020 dan 2021. Tujuan dari skenario ini untuk memperlihatkan kepada kamu bagaimana menyikapi kesempatan saat harga saham turun signifikan. Karena hal itu nantinya akan berdampak besar di masa depan, terlebih untuk lembar sahamnya. Kamu tentu tahu di tahun 2020 harga saham turun signifikan, dan di tahun 2021 harga saham berangsur-angsur membaik. Itulah alasannya kenapa saya mengambil 2 contoh tahun ini untuk 2 tahun yang berbeda dan akan melihat hasilnya nanti. Kelima, semua simulasi ini hanya data di masa lalu dan selalu disclaimer on. Di masa depan tentu tidak akan sama seperti masa lalu. Bisa lebih tinggi, bisa juga lebih rendah. Kamu bisa profit tapi bisa juga rugi. Untung rugi, kamu tanggung sendiri. Nah, pertama kita akan melihat dulu untuk simulasi tahun 2020. Seperti yang saya sampaikan tadi, modal awal yang kita gunakan adalah sama, yaitu 10 juta rupiah. Saham pertama yang akan kita bahas adalah saham BRI. Dengan modal 10 juta, di tahun 2020 itu diasumsikan kita melakukan pembelian BRI pada harga 3.270. Dan artinya kita memperoleh lembar saham sebanyak 3.058 lembar saham. Untuk jumlah lembar sahamnya juga kamu bisa sesuaikan sendiri, mengingat biasanya kita harus membeli per 1 lot alias 100 lembar saham, sehingga mungkin ada beberapa data yang harus kamu sesuaikan lagi. Tapi setidaknya data ini bisa kamu jadikan referensi untuk melakukan analisa lebih lanjut. Nah, dengan jumlah lembar saham sebanyak 3.058 pada tahun 2020, dividen per share BRI adalah 168,20 per lembar saham. Itu artinya kita memperoleh dividen sebanyak 514.373 yang diperoleh dari 3.058 dikali dengan 168,20 yang menghasilkan angka ini. Nah, angka dividen 514.000 ini kita tidak ambil, tapi kita belikan saham lagi atau kita reinvestasikan. Dengan harga saham di tanggal 18 Maret tahun 2020, di angka 3.270, nah kita memperoleh tambahan lembar saham sebanyak 157 lembar. Yang artinya, total lembar saham yang kita miliki menjadi 3.215. Di tahun 2021, BRI membagi dividen sebanyak 98,91 per lembar saham. Dan itu berarti kita memperoleh dividen sebanyak Rp318.000. Uang ini tidak kita simpan, tapi kita belikan saham lagi. Dan kita memperoleh 76 lembar saham dengan harga saham di tanggal 28 April 2021, yaitu 4.170. Alhasil, total lembar saham yang kita miliki di tahun 2021 menjadi 3.292 per lembar saham. Di tahun 2022, dividen BRI adalah 174,25 per lembar saham. Dan kita memperoleh dividen Rp573.574. Sama seperti tadi, kita belikan saham lagi dengan harga saham per tanggal 1 April tahun 2022, yaitu 4.690, dan mendapatkan 122 lembar saham. Artinya total lembar saham kita menjadi 3.414. Di tahun 2023, tepatnya 27 Januari 2023, BRI membagi dividen interim sebanyak 57 per lembar saham. Dan kita dapat dividen 194.596. Kita belikan saham lagi dengan harga 4.600 dan memperoleh 42 lembar saham tambahan. Sehingga lembar saham kita menjadi
3.456. Di tanggal 12 April tahun 2023, BRI kembali lagi bagi dividen dengan nominal 231,22, sehingga kita dapat dividen 799.159, dan kita belikan saham lagi dengan harga 4.950 dan mendapatkan tambahan 161 lembar saham. Sampai di sini total lembar saham kita menjadi 3.618. Kita masuk kepada tahun 2024, tepatnya 18 Januari tahun 2024. BRI kembali lagi membagi dividen interim sebanyak Rp84 dan kita memperoleh dividen 303.888. Kita belikan saham dengan harga 5.800 dan mendapatkan tambahan saham 52 lembar saham, sehingga total saham kita menjadi 3.670. Pada tanggal 28 Maret 2024, bagi dividen lagi 235 per lembar saham, dan kita dapat dividen 862.477. Kita belikan saham dengan harga 6.100, dan tambahannya adalah 141 lembar saham, sehingga total lembar saham kita menjadi 3.812. Pada tanggal 15 Januari 2025 nanti, BRI juga akan membagikan dividen sebanyak 135 per lembar saham. Dan diasumsikan dengan harga saham Rp4.000, kita akan bisa melakukan penambahan saham sebanyak 129 lembar saham. Karena dapat dividen 514.553. Sehingga hingga video ini dibuat, total lembar saham kita diasumsikan menjadi 3.940 lembar saham. Nah, sekarang kemudian kita lihat simulasi lanjutannya. Lembar saham terkini yang kita miliki hingga tahun 2025 adalah 3.940 lembar saham. Dengan asumsi harga saham 4.000 yang turun cukup signifikan, jumlah dana kita menjadi 15.760.567. Itu artinya portofolio kita masih tumbuh 57,61%. Padahal seperti yang kamu tahu, harga saham BRI jatuh dari yang awalnya di angka 6 ribuan, kini tersisa angka 4 ribuan. Menariknya, total dividen yang diterima dalam beberapa tahun ini adalah Rp4.080.656 dengan penambahan lembar saham sebanyak 882 lembar saham. Ingat, kita hanya melakukan top up dana satu kali, yaitu Rp10 juta, kemudian kita membiarkan dividennya yang menggulung. Inilah hasilnya. Kita masuk kepada saham kedua, yaitu BMRI. Masih dengan skema yang sama, kita top up dana 10 juta dan membeli saham BRI di tahun 2020 dengan harga 2.370. Kita dapat 4.219 lembar saham. Di tahun 2020, tepatnya 20 Maret, Mandiri membagikan dividen 176,67 per lembar saham. Ini sudah disesuaikan dengan stock split tanggal 5 April tahun 2023, yaitu 1:2. Artinya kita memperoleh dividen 745.443. Dan dengan harga saham 2.370, artinya kita dapat saham baru sebanyak 315. Dan total saham kita menjadi 4.534 lembar saham. Pada tanggal 12 April 2021, BMRI kembali lagi bagi dividen dengan jumlah 110,14 per lembar saham. Tentu saja sudah disesuaikan dengan stock split. Artinya kita dapat dividen 499.000. Kita belikan saham lagi dengan harga 3.210 dan memperoleh 156 lembar saham baru. Sehingga total lembar saham kita menjadi 4.690. Kemudian pada tahun 2022, tepatnya pada tanggal 6 April, Mandiri bagi dividen lagi dengan angka 180,32. Kita dapat dividen 845.000 yang kita belikan saham dengan harga 3.900 dan mendapatkan 217 lembar saham baru. Sehingga total lembar saham kita menjadi 4.906. Tahun 2023 bagi lagi dividen Rp264 dan kita dapat dividen cukup banyak dengan nominal 1.298.557. Kita belikan saham lagi dengan harga 5.100 dan dapat 255 lembar saham baru. Sehingga total lembar saham kita menjadi 5.161. Tahun 2024 bagi dividen lagi dengan angka 353. Kita dapat dividen sebanyak 1.826.768. Kita belikan saham lagi dengan harga 7.150 dan dapat 255 lembar saham. Sehingga hingga video ini dibuat, total lembar saham diasumsikan 5.416. Nah, bagaimana dengan pertumbuhan portofolio? Tadi kamu ingatkan modal awal kita adalah 10 juta rupiah. Ternyata lembar saham yang kita kumpulkan menjadi 5.416.
Dengan harga saham saat video ini dibuat di angka 5.600, artinya jumlah portofolio kita menjadi Rp30.332.041. Dengan kata lain, tumbuh 203,32%. Dari 10 juta menjadi 30-an juta rupiah. Total dividen yang kita terima selama ini adalah 5,2 juta juga, dengan lembar saham yang pertama adalah 1.197 lembar saham. Sampai di sini, apakah sudah mulai menarik? Sekarang kita masuk kepada saham ketiga, yaitu saham ADRO. Masih sama, skemanya adalah membeli dengan uang 10 juta rupiah pada harga 1.555 di tahun 2020. Dan kita memperoleh lembar saham 6.431 lembar saham. Pada tanggal 15 Januari tahun 2020, ADRO membagi dividen 65,28 per lembar saham. Dan kita dapat dividen sebanyak Rp419.000. Kita belikan saham lagi dengan harga saham 1.555 dan dapat penambahan lembar saham 270 sehingga total lembar saham kita menjadi 6.701 lembar saham. Dan seperti yang tadi kita bahas, skenario ini kita teruskan hingga akhir tahun 2024, bahkan tahun 2025, tepatnya pada tanggal 15 Januari tahun 2025, ADRO membagi dividen dengan angka 106,84 per lembar saham. Dan kita menerima dividen sebanyak Rp1.851.965. Kita belikan saham lagi dengan harga 2.300 yang diasumsikan harga pada saat video ini dibuat dan memperoleh penambahan lembar saham 805 lembar saham. Sehingga total lembar saham kita menjadi 18.139 lembar saham. Bagaimana dengan pertumbuhan portofolio? Dengan total lembar saham sebanyak ini, harga saham saat video ini dibuat di angka 2.320. Dan artinya jumlah dana menjadi 42 juta rupiah. Dengan kata lain, portofolio tumbuh 320% dalam beberapa tahun. Sangat menarik kan? Tapi ingat, untuk ADRO ini kita kecualikan karena ada kondisi khusus, yaitu adanya dividen spesial yang dibagikan pada tanggal 6 Desember tahun 2024 dengan nominal yang sangat signifikan. Kamu bisa lihat sendiri di sini, dengan asumsi skenario seperti ini saja, kita memperoleh dividen sebanyak 14,8 juta rupiah. Padahal biasanya total dividen yang diterima hanya paling tinggi sekitaran 2 juta rupiah. Itulah alasannya kenapa kita harus mengecualikan skenario ADRO untuk tanggal 6 Desember tahun 2024 ini. Sekarang kita masuk kepada saham keempat, yaitu ITMG. Sama dengan yang tadi, skemanya adalah membeli dengan uang 10 juta rupiah dan pertama di tahun 2020 kita memperoleh lembar saham 1.333. Skenarionya kita teruskan hingga tahun 2024, tepatnya dividen terakhir yang dibagikan di tanggal 25 September 2024. Dan menerima dividen sebanyak 3,3 juta, sehingga total lembar saham menjadi 2.837. Dengan skenario ini, jumlah dana tumbuh sangat signifikan menjadi 71.700.000. Dengan kata lain, portofolio tumbuh 617%. Nah, dari 4 saham yang kita bahas ini, mungkin ada satu hal yang bisa kamu sangkahi, yaitu kan ini belinya di tahun 2020 saat harga saham turun signifikan saat terjadi krisis, sehingga wajar jika portofolionya tumbuh sangat signifikan, karena modal awalnya memiliki harga saham yang rendah. Oleh karena saya sudah mengantisipasi adanya penyanggahan seperti itu, maka saya coba buatkan bagaimana jika disimulasikan di tahun 2021. Ini merupakan skenario apabila kita membeli pertama kali di tahun 2021. Skemanya sama seperti tadi, hanya dengan menggunakan uang 10 juta rupiah. Harga saham BRI di angka 4.170 dan pada tahun 2025 diproyeksikan lembar saham menjadi 2.939 dari yang awalnya 2.398 lembar saham. Portofolio kita tumbuh 17,54% dengan jumlah dana yang mencapai 11.754.391. Artinya, meskipun harga saham BRI lagi-lagi turun, tapi sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir, portofolio kita masih tumbuh cukup baik dengan catatan dividennya direinvestasikan. Bagaimana untuk saham Mandiri? Untuk saham Mandiri, dividen awal kita adalah Rp343.100, tapi di tahun 2024 tumbuh menjadi Rp1.255.000. Begitu juga dengan lembar saham kita. Dari yang awalnya 3.115 lembar saham, naik menjadi 3.722 lembar saham. Jumlah dana kita tumbuh signifikan menjadi 20.841.000 dengan harga saham 5.600. Artinya portofolio tumbuh 108%.
Saham ketiga adalah ADRO. Dengan modal awal 10 juta, kita membeli di harga 1175. Kita memiliki lembar saham 8511. Seiring berjalannya waktu, lembar saham kita tumbuh menjadi 22.101 lembar saham. Dan dana kita tumbuh menjadi 51,2 juta. Artinya portofolio naik menjadi 412%. Tapi seperti yang saya katakan tadi, ADRO kita harus kecualikan untuk dividen di akhir tahunnya yang sangat signifikan. Saham keempat adalah ITMG. Sama seperti tadi, modal awal 10 juta dengan harga saham 11.950, kita dapat 837 lembar saham. Dan di tahun 2024 akan memiliki total lembar saham 1.609. Artinya, portofolio kita tumbuh 306,71% dengan harga saham 25.275. Karena jumlah dana kita menjadi Rp40.671.385. Nah, dari data ini kamu bisa lihat, baik tahun 2020 maupun tahun 2021, keempat saham ini masih menghasilkan pertumbuhan portofolio yang positif. Artinya, dalam beberapa tahun terakhir, dengan menggunakan skema dividen investing yang di compounding, hasilnya masih lebih tinggi dibandingkan jumlah dana awal, yaitu 10 juta rupiah. Memang untuk saham-saham seperti ADRO dan ITMG yang cenderung terkenal dengan dividen yield yang tinggi, angka returnnya menjadi lebih besar. Tapi setidaknya kamu bisa lihat di sini, baik itu BMRI maupun BRI yang saat ini meskipun sedang turun harganya, masih menghasilkan pertumbuhan portofolio dengan menggunakan strategi dividen reinvestment plan. Dan sebagai catatan, kita hanya melakukan top up satu kali saja, yaitu 10 juta rupiah di awal. Kita belum memperhitungkan bagaimana jika kita melakukan pembelian berkala atau melakukan top up berkala. Selain itu ada hal yang menarik di sini, di mana apabila kamu memilih saham-saham bagus yang memiliki pertumbuhan di masa depan, ada kesempatan dividennya juga bertumbuh. Contohnya seperti BRI, pada tanggal 1 April 2022, kita hanya memperoleh dividen 174 lembar saham. Tapi pada bulan Maret tahun 2024, dividennya sudah naik menjadi 235 lembar saham. Hal itu akan berdampak kepada dua hal. Pertama, dividennya naik secara nominal dari 427 menjadi 643 yang disebabkan oleh kenaikan dividen per share dan pertumbuhan lembar saham. Inilah salah satu keunikan dari dividen reinvestment, di mana selain adanya kenaikan dari sisi dividen growth, ada juga kenaikan dari penambahan lembar saham karena sering top up dana yang berasal dari dividen. Ingat, top up dana berasal dari dividen, bukan dari dompet pribadi. Sehingga dana 10 juta yang ada di awal itu kita gulung terus dari dividennya sehingga lembar sahamnya semakin lama semakin banyak. Di mana angka yang kamu lihat ini hanya merupakan simulasi dari dividen reinvestment plan dan tidak ada top up dana lagi yang dilakukan. Nah, menurut kamu bagaimana? Apakah dari simulasi tadi metode dividen reinvestment ini cukup menarik untuk diterapkan? Ingat, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan data di masa lalu tidak menjamin terjadi lagi di masa depan. Di masa depan mungkin dividennya bisa lebih baik, tapi bisa juga lebih buruk. Dan sebagai informasi, apabila kamu tertarik untuk mempelajari dividen lebih lanjut, ada dua ebook yang mungkin bisa membantu bagi kamu. Pertama, Stock for Living, dan kedua, Strategi Nabung Saham. Di dua ebook ini ada topik yang membahas tentang dividen, sehingga mungkin bisa berguna bagi kamu. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, Psikologi Saham. Kedua, Stock for Living. Ketiga, Strategi Nabung Saham. Keempat, The Stock Market. Dan yang kelima, Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.